Ya. Kemarin sudah waktu bergabung pada awal kuliah saya kemarin, saya sudah mulai pada mereview kembali tentang pemikiran apa yang dinamakan dampak dan apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan dampak. Jadi ketika kita menyusun dokumen lingkungan, itu selalu kita akan dihadapkan pada berbagai hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan deskripsi kegiatan, ya. Deskripsi kegiatan, yaitu tahapan apa, metodologi apa, berkaitan dengan kegiatan, apa yang akan dibangun, berapa volumenya, alat apa yang digunakan, berapa materialnya, dan sebagainya, bagaimana memobilisasi material, dan sebagainya, itu adalah di dalam deskripsi kegiatan, juga termasuk lama waktu dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian di sisi lain berkaitan dengan lingkungan, maka kita akan melihat dari kondisi RONA. Ya, RONA itu kondisi lingkungan existing, ya, baik kondisi dari tanah, kondisi air, kondisi daripada udara, kondisi daripada biota, ya, kondisi pada RTH, tanaman dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin melakukan di dalam konteks penyusunan dokumen kelayakan lingkungan, tentu akan berkaitan dan dampak. Nah, dampak itu adalah merupakan realisasi dari deskripsi kegiatan diversuskan dengan RONA lingkungan, ya, dengan RONA lingkungan. Nah, oleh karena itu ada kondisi yang harus kita telaah, ya, di dalam dokumen Anda, karena kita di dalam dokumen kelayakan dokumen lingkungan itu ada, misalnya di dokumen AMDAL ANDAL, ya, ada dokumen RKL RPL-nya, ya, ada kerangka acuan dulu, ada kerangka acuan, kemudian ada dokumen andalnya, yaitu dokumen deskriptif, ya, deskriptif analitis, yang nanti ujungnya adalah arahan RKL RPL, arahan pengelolaan dan arahan pemantauan lingkungan. Kemudian dokumen ke RKL RPL, dokumen operasional berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan daripada lingkungan akibat dari adanya kegiatan itu, baik pada tahapan prakonstruksi, konstruksi maupun operasi maupun pasca konstruksi nantinya di dalam kaitan ini. Nah, salah satunya di dalam pekerjaan ketika kita melakukan analisis dampak lingkungan ini adalah berkaitan dengan dampak, ya, di mana ketika kita akan melakukan dampak yang merupakan versus antara deskripsi kegiatan dan RONA ini, kita harus mampu bisa melihat secara besarannya, kemudian secara magnitude atau kepentingan daripada dampak itu, baik kualitatif maupun kuantitatif yang perlu kena. Nah, oleh karena itu kemarin saya sudah coba mengulas, salah satunya barangkali secara matematis adalah berkaitan bagaimana kita bisa melihat dampak itu di dalam ketentuan yang kita lihat. Kita gambarkan misalnya di dalam itu adalah sebuah matematis dalam kegiatan seperti ini. Misalnya ini adalah kondisi daripada kegiatan pembangunan. Misalnya ini adalah kondisi kegiatan pembangunan bendungan, ya. Nah, misalnya rencana bendungan, di mana bendungan ini tentu kita sudah sama tahu adalah di dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kalau kita berbicara tentang produktivitas pertanian, maka kita akan melihat dari kondisi daripada sawah petani penduduk. Nah, sawah petani penduduk tentu akan dipengaruhi oleh produktivitas tanamnya, akan dipengaruhi oleh ketersediaan air. Nah, ketersediaan air itu ada di dalam perencanaan daripada waduk, ya, perencanaan daripada waduk. Nah, produktivitas air ini akan memberikan kontribusi terhadap pola tanam, ya. Apakah pola tanamnya itu padi palawija padi atau padi palawija dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pikirkan di dalam kaitan ini. Sehingga dengan demikian, kalau di dalam 1 tahun ada 2 kali tanam, ya, 2 kali tanam karena ketersediaan air sudah dijamin oleh waduk, maka tentu ada pendapatan masyarakat, pendapatan petani yang meningkat. Nah, pendapatan petani yang meningkat biasanya di dalam aspek sosial
berkaitan dengan petani itu selalu disetarakan dengan beras. Ya, kira-kira berdasarkan dengan beras. Nah, kira-kira pendapatan setara beras dalam satuan kilogram jiwa per tahun inilah yang harus kita analisis berkaitan dengan dampak. Ya, ini salah satu contoh aja di dalam pembangunan supaya kita sama-sama bisa mengerti apa sebetulnya berkaitan dengan dampak. Ya, karena saya khawatir ketika di pembelajaran dari Pak Eka mungkin ada beberapa hal yang belum kita pahami secara bersama. Nah, oleh karena itu kondisi ini yang harus kita lihat. Nah, misalkan di garis yang lurus ini adalah masa tahapan pasca konstruksi ya, pada masa operasi ya, pada tahapan ketiga yaitu operasi waduk. Jadi ketika konstruksi sudah dijalankan misalnya pada saat T1 maka waduk akan dilakukan pengenangan ya, pengenangan. Waduk akan melakukan pengenangan di dalam rangka di dalam pengenangan ini untuk mencapai ketinggian muka air yang telah direncanakan. Nah, ketinggian muka air yang telah direncanakan yang nantinya akan bisa memberikan suplesi kepada sawah penduduk yang sedemikian rupa ya, sehingga nanti dijamin produktivitas pertaniannya juga akan meningkat. Nah, kira-kira ini. Nah, apabila pada saat masa awal operasi itu dimulai di T1 ya, masa ketiga ya, masa ketiga. Jadi ada prakonstruksi, konstruksi, sekarang pada masa operasi dari bendungan itu pada masa operasi itu diawali oleh T1, air belum penggenangan air di waduk belum begitu banyak ya, masih diawali sehingga produktivitas pola tanam pada T1 masih sama ketika belum ada proyek ya, belum ada kegiatan, belum ada waduk. Ya, kemudian air sudah mulai masuk, kemudian distribusi air sudah mulai masuk, ini akan bisa mengoncori sawah ya, mengoncori sawah sehingga suatu ketika pada tahun T2 ya, pada waktu T2 atau tahun ini misalnya dianggap aja tahun kedua ini, maka air sudah mulai ada di dalam tubuh bendung ya, air sudah ada di dalam tubuh bendung, akibatnya produktivitas meningkat ya, produktivitas pertanian meningkat menjadi yang di garis titik-titik ini. Pada T2 yang awalnya 02 ini maka sekarang jadi 01 ya, 01 ya, 01 artinya ada selisih antara 01 ke 02, berarti ada dampak positif di dalam pertumbuhan produktivitas pertanian ya, produktivitas pertanian daripada sawahnya penduduk. Karena apa? Jaminan air sudah cukup tersedia. Nah, air penggenangan sudah berjalan terus sehingga pada suatu ketika mencapai peak ya, mencapai peak sesuai dengan ketinggian muka air yang ingin kita capai. Ya, ingin kita capai. Maka pada titik daripada T3 ya, pada tahun T3 ini misalnya, maka air sudah sesuai ketinggian muka air sudah sesuai dengan yang direncanakan yang ada di dalam tubuh bendung. Sehingga dengan demikian wilayah yang akan mendapat air itu akan semakin banyak ya, wilayah atau petani wilayahnya daripada sawah petani akan mendapatkan semakin banyak. Jaminan waktunya juga sehingga pola tanamnya yang dulu mungkin padi palawija sekarang sudah bisa padi palawija misalnya ya, dengan 2 kali pola tanam peningkatannya, sehingga ada selisih antara 04 ya dengan proyek ini kalau setelah adanya waduk 04 dengan sebelum proyek ya, sebelum ada kondisi ini, maka ada selisih antara 04 dan 05 ini. Maka dengan demikian ada dampak positif di dalam. Nah, oleh karena itulah selisih ini yang kita namakan dengan area besaran dampak ya. Artinya dampaknya magnitudenya adalah dampak positif ya, dampak positif ketersediaan air sehingga produktivitas pertaniannya dapat meningkatkan pendapatan penduduk setara dengan beras yang misalnya pada T3 itu ketika ketinggian muka air di bendungan sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka ada selisih misalnya yang dulunya cuma 300 berapa ini misalnya 300, yang ini sekarang sudah mendekati 340 misalnya. Sehingga dengan demikian ada selisih peningkatan daripada produktivitas dari pertaniannya ya. Produktivitas pertanian meningkat sehingga dengan demikian maka ada jaminan. Nah,
Ini kalau kondisinya di dalam hal ini adalah dalam kondisi yang sedemikian rupa. Artinya apa? RKL RPL-nya atau perintah di dalam pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dijalankan, ya, dijalankan oleh pengelola, ya, pengelola daripada kegiatan daripada yang membangun daripada waduk ini, ya, mulai dari misalnya sambil contoh catchment area itu dipelihara, ya, catchment area dipelihara sehingga air benar-benar bisa masuk ke dalam tubuh bendungan, ya, tubuh bendungan. Ya, kita bayangkan kalau catchment area atau ruang tata hijau di bagian atas daripada hulu daripada bendungan itu tidak dikelola dengan bagus, ya, mungkin diganti dengan pemukiman, maka yang masuk ke dalam tubuh bendung itu air tapi bercampur dengan sedimen karena tidak ada tanaman yang mampu mengikat daripada air, ya, di bagian atas sehingga air terjadi keluruan daripada tanah akibat tanahnya sudah tidak ada yang memegang lagi oleh tanaman karena ruang tata hijaunya atau catchment areanya sudah sebagian diganti pemukiman, maka yang masuk di dalam tubuh bendung itu adalah sedimen, ya, bukan air. Maka mau tidak mau tentu akan berubah, ya. Makanya di dalam konteks RKL RPR di dalam analisis dampak lingkungan pembangunan bendungan itu selalu ada perintah, selalu ada konteks pengelolaan operasional pada tahapan operasional bendungan itu adalah pemeliharaan daripada tubuh bendung, pemeliharaan tubuh bendung akibat daripada sedimentasi, pemeliharaan catchment area akibat dari perubahan tata guna lahan di bagian hulu daripada tubuh bendung, ya. Nah, kondisi yang ibaratnya grafik ini adalah kondisi apabila RKL RPL sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang ada di dalam pemeliharaan operasional pemeliharaan daripada bendung. Dengan demikian maka kondisi ekosistem secara ekologis mampu bisa memberikan kontribusi terhadap tubuh bendung yang sedemikian rupa sehingga secara fungsional bendung mampu memberikan jaringan irigasi, ya, air irigasi yang mampu memberikan dampak yang positif. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya, ya. Nah, selanjutnya seringkali kondisi itu tidak ideal, ya. Hal ini disebabkan karena RKL RPL-nya tidak dijalankan dengan bagus di dalam perintah operasional daripada dokumen lingkungan, yaitu misalnya pada saat T1 dan T2 kondisinya masih positif, ya, artinya apa? Bendungan dipelihara, catchment areanya dipelihara, ya, sedimentasinya dipelihara, walaupun ini terlihat, ya, pemeliharaannya tidak cukup bagus sehingga kecenderungan menurun, ya, pemeliharaan daripada bendungan cenderung menurun. Nah, pada suatu ketika misalnya nanti pada T2 itu dampak positifnya berkurang, ya, berkurang sehingga lama-lama pada T2 aksen misalnya ini ada titik sini, ada T2 aksen misalnya. Di sini akan terjadi bahwa mulai terjadinya karena OP-nya daripada RKL RPL daripada bendungan tidak dijalankan di dalam konteks pengelolaan lingkungan, terutama di bagian hulunya dari tempat tubuh bendung, maka ketersediaan air tidak bisa dijamin pada saat ini, ya, sehingga airnya harusnya ideal memiliki ketinggian muka air sesuai dengan yang diharapkan, artinya ketersediaan air di tubuh bendungan sehingga ininya dampaknya positif terus. Namun di sini setelah di T2 aksen ini maka ada dampak justru dampaknya negatif. Artinya dampaknya negatif karena apa? Kalau tanpa proyek aja bisa 0,4 maka bisa ini menjadi 0,4 aksen. Artinya apa? Artinya ini mengakibatkan bahwa ada dampak negatif di dalam kaitan ini. Jadi inilah kadang-kadang kita ketika menyusun dokumen RKL RPL itu ideal namun tidak pernah dijalankan di dalam masa-masa daripada lingkungannya, yaitu mulai dari prakonstruksi, pasca konstruksi, operasi, kemudian pasca operasi dan sebagainya itu harus dijalankan dengan bagus.
Dengan demikian kegiatan akan dapat dikendalikan dan tidak berdampak, syukur bisa berdampak positif terhadap lingkungan daripada sekitar. Nah, ini adalah dampak dari pembangunan bendungan terkait dengan pendapatan daripada masyarakat, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kira-kira sini. Nah, ini besaran dampaknya. Jadi di antara T1 sampai T2 aksen, ya ini T2 aksen di titik ini, titik bertemunya antara perpotongan antara kondisi tanpa proyek dengan kondisi ada proyek, ada kegiatan, ada proyeknya, ini akan muncul di sini. Ya, ini masih positif, walaupun positifnya menurun, ya, menurun. Yang ini negatif, ya, yang ini negatif. Nah, ini ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di dampak pada T2 itu kecil tapi positif. Namun di sini T3 besar tapi negatif. Dan ini semua yang harus kita kelola, ya. Probabilitas ini yang harus kita kelola. Idealnya, harusnya, kenapa sampai terjadi seperti ini? Maka harus dikelola apanya. Kenapa terjadi seperti ini? Harus dikelola apanya dan sebagainya. Harusnya garis titik-titik ini, ya, garis terpotong-potong ini adalah selalu di atas daripada garis yang tidak terpotong-potong ini. Dengan demikian, maka harusnya dampaknya positif, ya, dampaknya positif di dalam kaitan inilah yang harus kita lakukan. Dengan demikian, maka mau tidak mau sebetulnya risiko lingkungan yang seperti ini, ya, yang seperti ini harus kita kelola, ya, supaya dia tidak seperti ini. Demikian juga yang ini kita harus kelola supaya dia tidak seperti ini. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, penting tidaknya suatu dampak lingkungan di dalam pengertian itu tentu berkaitan dengan perubahan, ya, perubahan lingkungan yang timbul, ya, akibat adanya kegiatan, ya. Dengan demikian diharapkan perubahan itu mendasar, ya, perubahan itu mendasar, ya. Kita ingin mendasar tapi positif, ya. Jangan mendasar tapi negatif, ya. Dan ini akan mempengaruhi semua lini kehidupan, baik pada aspek sosialnya, baik pada aspek teknisnya, baik pada aspek ekonominya, baik pada aspek budayanya dan sebagainya, itu harus tetap kita kembangkan di dalam dokumen kelayakan dokumen lingkungan ini. Apa sebabnya? Oleh karena itulah dokumen lingkungan itu yang terdiri dari misalnya dokumen ANDAL, ANDAL, dan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan atau RKL-RPL itu harus merupakan bagian di dalam rangka untuk menjaga kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan budaya dan sebagainya, ya. Di samping itu tentu ini kita tidak hanya itu, ya, kita juga harus menjaga stabilitas dan keberlanjutan dari ekologi, dari ekosistemnya. Ya, tadi saya katakan bagaimana kita bisa mendapatkan kebutuhan air pada saat musim kemarau misalnya untuk petani, ya. Kalau misalnya jumlah air yang masuk di dalam tubuh bendung tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya, tidak sesuai dengan rencana, maka pada saat musim kemarau pintu air tidak bisa dibuka, ya, karena airnya nggak ada. Pintu air tidak bisa dibuka karena airnya nggak ada, sehingga jaminan ketersediaan air yang diperoleh oleh petani tidak dapat, ya. Oleh karena itu harusnya pada saat musim kemarau maupun musim penghujan itu air yang ada di dalam tubuh bendung masih sesuai dengan yang kita harapkan, ya, gitu. Dan itu akan bisa dijaga apabila tadi salah satunya RKL-RPLK memerintahkan catchment area misalnya dan pemeliharaan dari tubuh bendung, ya, catchment area terhadap bendung terhadap adanya risiko sedimentasi misalnya, ya. Sehingga dengan demikian maka jaminan air akan masih terlalu tersedia, ya. Nah, kadang-kadang masyarakat, ya, terutama masyarakat terkena dampak memberikan arti penting yang berbeda terhadap timbulnya perubahan di dalam sisi-sisi komponen daripada ekologis maupun komponen daripada kehidupan sosial ini, ya, sosial, ekonomi dan budaya dan aspek teknis lainnya itu seringkali berbeda-beda.
Nah, oleh karena itulah maka di dalam penyusunan dokumen itu seyogianya disesuaikan dengan kepentingan daripada atau tujuan daripada kegiatan daripada pembangunan itu, ya. Sehingga dengan demikian diharapkan maka akan bisa diharapkan kegiatan pengelolaan, kegiatan pemantauan di dalam merealisasi kegiatan daripada yang akan dibangun ini benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, ya. Dari sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Halo? Semuanya masih on kan? Masih, Prof. Prof. Ya, sih ya. Nah, di dalam kita melakukan evaluasi ya kepentingan daripada dampak itu, ketika kita menganggap dampak itu penting, ketika kita menganggap dampak itu tidak penting dan sebagainya, maka penting tidaknya dampak sangat ditentukan sekali lagi oleh kondisi daripada rona lingkungannya, ya, rona lingkungan sosial maupun rona lingkungan ekonomi atau rona lingkungan masyarakat setempat, ya, yang terkena daripada dampak. Nah, sifat penting dampak sangat kontekstual misalnya, yaitu bisa tergantung pada nilai-nilai norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Bisa juga relatif, ya. Saya ambil contoh, ya, misalnya dulu ketika akan membangun Jatibarang, ya, masyarakat Jatibarang itu menginginkan, jadi dia menginginkan bahwa Gua Kreo, ya, Gua Kreo itu tidak boleh ditenggelamkan, ya, karena itu dulu cagar budaya katanya, ya, dan orang percaya bahwa Gua Kreo itu akan memberikan manfaat buat masyarakat sekitar dari lokasi di Jatibarang itu, ya, mau tidak mau akhirnya permintaan masyarakat di dalam dokumen lingkungannya ketika dilakukan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan yang akan dibangun, maka masyarakat minta agar Gua Kreo, ya, itu tidak ditenggelamkan, ya, karena di sana juga ada komunitas, di samping itu ada komunitas keranya misalnya, ya, di Gua Kreo itu di Jatibarang. Nah, oleh karena itulah maka desain dirubah, ya, maka pengelolaan lingkungannya dengan merubah desain, ya, dengan merubah desain dirubah, ya, ketinggian muka airnya dirubah, namun luas tampungannya berubah, ya. Kalau dulu desain ketinggiannya relatif lebih tinggi daripada yang dirubah saat ini misalnya, maka luas penampang basahnya lebih kecil. Nah, sekarang misalnya harus diturunkan muka airnya, maka luas penampang basahnya harus diperlebar, ya, karena tampungannya lebih besar. Kalau tampungannya lebih besar, maka daerah yang akan dibebaskan dampaknya adalah daerah yang akan dibebaskan, daerah yang harus diganti rugi, daerah yang harus mendapatkan ganti harus diperbanyak. Maka resiko sosialnya, dampak sosialnya adalah harus mengganti rugi atau mengganti untung sawah misalnya yang harus dibebaskan, ya, yang memiliki masyarakat setempat atau tanah atau tegalan miliknya masyarakat, karena tanah tegalan atau sawah itu harus tenggelam, ya, karena harus tenggelam oleh adanya bendungan karena jadi luas penampang basah, jadi lahan yang tempatnya air, ya, tampungan, dan ini yang harus kita pikirkan. Dengan demikian maka mau tidak mau akan berisiko terhadap desain. Walaupun nanti desain tentu akan menjadi lebih mahal, tidak masalah. Namun kepentingan masyarakat sudah terwadai. Dengan apa? Gua Kreo itu tidak jadi tenggelam. Di samping itu Gua Kreo itu sekarang juga jadi kawasan wisata. Ada kepentingan yang lebih banyak, yang lebih besar. Ya, kalau dibandingkan dengan uang konstruksinya di dalam kaitan dengan tadi menambah luas genangannya, maka akan relatif lebih murah daripada kita menghilangkan daripada Gua Kreo tadi, menenggelamkan daripada Gua Kreo ini. Nah, ini yang kadang-kadang sering terjadi di dalam kaitan ini. Contoh lagi adalah ketika
saya menyusun dokumen lingkungan berkaitan dengan PLTN misalnya ya, PLTN di Jepara. Itu ada satu kawasan di Kecamatan Kelingkelet itu, ya di Kelingkelet itu ada namanya Desa Tulaan. Di Desa Tulaan itu ada satu mata air atau petilasan yang di situ ada mata airnya yang tempat untuk kumkum ya, kumkum. Karena orang-orang Jepara itu percaya bahwa kalau setiap Jumat Wage bisa kumkum di lokasi itu di petilasan Kail Nyamat namanya di Desa Tulaan, maka akan bisa mendapatkan mendapatkan pendapatan meningkat ya, pendapatan meningkat. Kalau dia sebagai pekerja dia akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Kalau dia belum punya suami akan mendapatkan suami dan sebagainya. Kira-kira tentang itu. Sehingga pada saat itu lokasi tersebut ya tidak dibebaskan, lokasi tersebut tetap dipelihara oleh masyarakat sehingga nanti ada dampaknya dikelola oleh masyarakat itu sendiri, sehingga dengan demikian tidak berpengaruh karena adanya pembangunan daripada PLTN pada saat itu ya. Kira-kira seperti itu. Inilah contoh-contoh ya sederhana yang Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang penting tidaknya dampak yang memversuskan antara deskripsi kegiatan dengan rona lingkungan dengan komponen ya, maka mau tidak mau kita harus punya indikator penting dari dan tidaknya suatu dampak. Nah, indikator ini adalah sesuai dengan PP nomor 27 tahun 97 ya, yang terdiri dari seberapa besar jumlah manusia yang terkena dampak ya. Jadi misalnya tadi kalau kita membangun bendungan, seberapa besar jumlah manusia yang mendapatkan oncoran daripada air misalnya. Nah, seberapa banyak pemilik sawah yang mendapatkan oncoran air. Itu pada sisi aspek positifnya ya, pada dampak positifnya. Seberapa besar jumlah pemilik tanah, bisa sawah, bisa tegalan, bisa halaman, bisa rumah dan sebagainya yang tenggelam ya. Itu adalah dampak negatifnya misalnya, seberapa besar. Nah, apabila itu cukup besar, maka secara personal judgment, secara etika itu maka dianggap sebagai dampak penting ya. Tentu ketika kita mempertimbangkan itu dampak penting, tentu akan pertimbangan misalnya tadi kalau berkaitan dengan jumlah tanah yang harus tenggelam karena itu dipakai sebagai lahan basah, itu tentu kita akan mempertimbangkan di aspek yang lain, misalnya aspek biaya, aspek ganti rugi dan sebagainya di samping dari pemilik daripada tanahnya dan yang lainnya. Yang kedua adalah luas wilayah sebaran dampak. Ya, luas wilayah dampak misalnya saya ambil contoh ketika kita akan membangun bendungan tadi adalah seberapa besar luasan sawah yang mendapatkan oncoran. Nah, kalau bendungan itu jadi, misalnya dengan demikian maka seberapa besar luas wilayah sawah yang mendapatkan jaminan ketersediaan air sehingga produktivitas tanah menjadi meningkat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Atau seberapa luas wilayah sebaran dampak daerah yang tenggelam, ya, daerah yang tenggelam akibat adanya bendungan misalnya. Nah, ini yang harus dilihat sehingga itu bisa kita lihat sebagai bagian mana yang untuk dampak positif dan dampak negatifnya. Yang ketiga adalah indikator berkaitan dengan intensitas atau lama dampak berlangsung. Ya, lamanya dampak berlangsung. Saya ambil contoh ketika kita membangun bendungan, tentu kita membangun tubuh bendung. Misalnya pada tahapan membangun tubuh bendung, tentu daerah itu harus kering. Ya, daerah itu harus kering. Padahal kita membendung sungai. Nah, membendung sungai, maka mau tidak mau sungai harus dialihkan. Sungai harus disudet, ya, dialihkan alirannya sehingga agak menjauh dari lokasi di mana tubuh bendung akan dibangun. Karena lokasi tubuh bendung yang dibangun itu harus dalam kondisi dry, kering. Ya, apalagi menyangkut masalah beton, ya, menyangkut masalah struktur, kekuatan struktur daripada tubuh bendungnya dan sebagainya, maka harus kering. Maka disudetlah
sungai itu sedemikian rupa, kemudian dialirkan sudetan itu sehingga tidak masuk di dalam lokasi di mana bangunan itu. Nah, ketika masa konstruksi sudah selesai, maka sudetan ditutup. Nah, maka sudetan ditutup, ini berarti dampak berlangsung hanya pada saat masa konstruksi. Karena setelah konstruksi sudah selesai, maka sungai dikembalikan lagi pada proporsi yang awal, sebagaimana ketika air mengalir dari hulu maupun ke hilir sedemikian rupa, sehingga tidak terganggu lagi, kira-kira sebenarnya. Demikian komponen-komponen lainnya, misalnya komponen biotanya, ya, ikannya dan sebagainya, akhirnya bisa mengalir sedemikian rupa, ya, tanpa dengan apa? Misalnya itu ada dulu ketika membangun bendungan harus dilengkapi dengan loncatan ikan misalnya, ya, dan sebagainya supaya aliran daripada ikan hulu ke hilir tidak terganggu akibat adanya tubuh bendung dan sebagainya. Nah, ini kira-kira kondisinya seperti itu. Kemudian poin yang keempat, indikator yang keempat adalah banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak. Ya. Nah, apakah komponen lingkungan yang lain itu banyak? Ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Ya, ya, tidak hanya di dalam dampak yang tadi saya sebutkan, masih banyak dampak lain. Bisa dilihat dari aspek litologi tanahnya, dari geologi tanahnya, dari kualitas air, dari kualitas udara, dari kemudian dari air tanah, kemudian dari masih banyak yang bisa kita lihat aspek sosialnya dan sebagainya, kita bisa lihat. Nah, apakah komponen-komponen lingkungan yang terkena dampak itu semakin banyak dan sebagainya? Jika iya, maka masuk di dalam kegiatan-kegiatan yang sangat penting, ya, kegiatan yang penting dan memberikan dampak penting dan sebagainya. Kemudian dampak-dampak itu yang lain adalah sifat kumulatif dampak. Sifat kumulatif dampak itu artinya apa? Dampak itu semakin lama masa terjadinya, maka semakin lama semakin banyak. Ya, semakin lama semakin banyak juga terjadi gitu, kira-kira itu. Kalau itu ya, maka dapat dianggap sebagai dampak penting. Sambil contoh tadi, ketika air irigasinya makin lama makin ada, makin lama makin mulai dari T1 sampai T3, makin lama tersedia, maka secara akumulatif dampaknya positif sebetulnya. Kalau RKL RPL-nya dijalankan dengan bagus, ya. Nah, kalau RKL RPL-nya tidak dijalankan dengan bagus, maka tidak akan seperti itu, ya. Tadi ada dampak negatif, juga ada dampak positifnya, kira-kira seperti itu, ya. Yang terakhir adalah berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Tadi saya katakan berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Sambil contoh, kalau daerah yang tadinya dulu sawah, daerah tegalan, kemudian daerah itu dulu ladang dan sebagainya, namun karena harus masuk di dalam areal basah, areal di mana nanti akan tergenang, maka mau tidak mau selama bendungan itu dioperasionalkan, selama bendungan itu dibangun, selama bendungan dioperasionalkan, maka tidak akan berbalik, ya, tidak akan berbalik lagi jadi sawah, tidak akan berbalik lagi jadi lahan. Nah, makanya harus diganti, ya, harus diganti rugi, ya. Inilah yang gitu. Maka dampak yang sedemikian rupa juga harus kita pikirkan, ya. Sifat dampak yang sedemikian juga coba. Sedangkan tadi sungai, dampak terhadap tubuh sungai akan kembali kan, sudetan tadi setelah selesai masa konstruksi, maka air akan dikembalikan lagi, sehingga kualitas air dan kecepatan aliran akan dikembalikan lagi sesuai dengan kondisi sungai sejak awalnya, ya, kira-kira. Sehingga itu bisa berbalik, artinya bisa dampaknya akan dikembalikan, berbalik kembali, ya, di dalam kaitan ini. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan di dalam pekerjaan dampak, kita mengenal ada beberapa tahapan. Yang pertama tentu identifikasi dampak, ya. Identifikasi dampak kita sudah mulai pada saat proses pelingkupan, ya, sehingga keluar nanti ada di kerangka acuan, ya, di dalam dokumen kerangka acuan. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan perakiraan dampak. Melakukan perakiraan dampak, baik penting maupun besarnya, ya, magnitudenya maupun besarnya berapa dan sebagainya, itu ada di perakiraan dampak. Yang ketiga adalah evaluasi dampak, ya, evaluasi dampak. Kita mengevaluasi dampak itu,
Apakah memang sudah masuk di dalam SOP di dalam pembangunan, ya, dalam SOP pembangunan, sehingga dia termasuk di dalam dampak penting tidak hipotetik, ya. Jadi karena sudah masuk, sudah ada di dalam SOP pembangunannya daripada kegiatan, ya. Ataukah dia muncul setelah ada evaluasi dampak daripada dokumen lingkungan, sehingga termasuk dampak penting hipotetik, ya. Dampak penting hipotetik, sehingga mau tidak mau dampak tidak penting hipotetik, dampak yang masuk di dalam SOP maupun di dalam ini harus nanti merupakan bagian yang harus dikelola di dalam dokumen kelayakan daripada lingkungan. Nah, oleh karena itulah maka tolak ukur pentingnya dampak itu sangat penting dibuat di dalam kita menganalisis daripada kelayakan daripada dokumen lingkungan ini, ya. Nah, oleh karena itu maka prosedur daripada penetapan dampak penting tidaknya dampak harus dilihat dalam dua hal. Yang pertama adalah besarnya. Yang kedua adalah sejauh mana perubahan, mendasar atau tidak, dan sebagainya. Ini yang harus kita pikirkan. Tentu dengan indikator 6 tadi, ya, dengan indikator 6 tadi. Nah, probabilitas yang lain kemungkinan, ya, kemungkinan. Ini coba kita lihat, ya. Ya. Kalau tadi kita nggak punya target, nah, ya. Nah, sekarang kita punya target bahwa segala sesuatu kegiatan pasti punya target. Nah, target kita adalah misalnya peningkatan produktivitas pertanian dari penduduk di dalam rangka untuk meningkatkan garis kemiskinan. Maka di dalam analisis terhadap berkaitan dengan dampak, maka tentu harus ada hal yang perlu kita pikirkan. Apabila ada target atau garis kemiskinan misalnya di dalam kaitan ini, di dalam pembangunan bendungan dengan berhubungan dengan peningkatan produktivitas pertanian di tingkat petani, maka ada garis kemiskinan misalnya. Maka targetnya ya adalah peningkatan dari garis kemiskinan. Kalau pendapatan masyarakatnya, petaninya masih di bawah garis kemiskinan, maka dampaknya masih negatif. Kira-kira seperti itu, ya. Apabila di atas, maka dampaknya adalah sudah positif. Nah, artinya apa? Bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan di dalam pengelolaan dampak, pengelolaan ini agar dampaknya selalu di atas garis kemiskinan, ya. Ya, di atas garis kemiskinan. Ini yang harus kita pikirkan di dalam kaitan ini. Nah, oleh karena itu untuk menjaga misalnya agar tetap ini berada di atas daripada garis kemiskinan, produktivitas pertaniannya meningkat di atas garis kemiskinan, sehingga pendapatan masyarakat dari petani tersebut di daerah tersebut lebih tinggi daripada garis kemiskinan, itulah yang ingin kita capai, ya. Nah, kadang-kadang kita di dalam outcome daripada kegiatan seringkali kita di perencanaan itu selalu diukur berdasarkan outcome-nya, ya, berdasarkan targetnya dan sebagainya. Ini yang harus hati-hati di dalam pengelolaan RKL RPL-nya, ya. Nah, termasuk kondisi kalau RKL RPL-nya tidak dijalankan, padahal itu ada target, ya. Nah ini, ya, ada target, sehingga dengan demikian ada dampak positif. Ini di daerah T1, T2N ini ternyata ada dampak positif dan ada dampak negatif. Artinya apa? Ketika T1 sampai T2 ini belum memberikan sebagian belum memberikan dampak positif, tapi begitu sebagian ada di antara T1 sama T2, sebagian ada yang positif di dalam produktivitas pertanian, misalnya seperti itu. Nah, ini harus kita pikirkan di dalam implementasi daripada RKL RPL-nya, ya. Nah, ini kira-kira yang saya kira, saya tidak tahu apakah ini juga pernah diterangkan oleh Pak Ika di dalam menganalisis dampak. Halo, Mbaknya? Belum, Prof. Nah, inilah ini saya ambil contoh agar lebih mudah buat kita di dalam melihat, karena kita orang eksak biasanya kalau tidak secara kuantitatif, ya,
itu kita tidak percaya ya, tidak bisa menjamin ya. Kalau biasanya orang eksak itu selalu berpikir pada angka yang kemudian baru diikuti oleh data kualitatifnya ya. Jadi ada angka baru kita berbicara kualitatifnya. Lain dengan teman-teman sosial yang selalu berpikir pada kualitatifnya. Nah, kalau kita itu begitu kita berbicara tentang sesuatu itu selalu dilengkapi dengan kuantitatif dan kualitatif ya. Kita lebih lengkap ya. Sehingga ada dasarnya di dalam kita melakukan analisis ya. Nah, inilah kira-kira ini yang harus jadi dengan demikian kapan kita akan mengelola di bagian ini, kapan kita akan mengelola di bagian ini, apa yang harus kita kelola, apa yang harus kita pantau, demikian juga itulah yang di dalam penanganan daripada dampak lingkungan akibat kita melaksanakan suatu kegiatan. Jadi kadang-kadang fenomenanya adalah dengan berbagai probabilitas ya. Nah, khusus untuk tadi saya katakan lebih banyak kualitatif ya untuk dampak sosial ya, untuk dampak yang teknis, dampak yang non sosial, misalnya biota, pendapatan dan sebagainya berkaitan dengan jaringan irigasi, ketersediaan air dan sebagainya itu biasanya kita menggunakan dengan data kuantitatif ya. Nah, oleh karena itu ketika kita melalui tahapan ketiga di dalam mulai dari identifikasi, kemudian menentukan dampak yang terjadi, ya dampak di dalam konteks pelingkupan, mengidentifikasi dampak, memperjelas dampaknya, baik hipotetik maupun non hipotetiknya, kemudian baru kita memperkirakan besarnya dampak, itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan metode formal. Kita bisa lakukan dengan model fisik misalnya ya. Kalau di teknik lingkungan kita bisa menggunakan misalnya kalau ada pencemaran maka kita bisa menggunakan dengan model pencemaran misalnya model pencemaran air, model pencemaran udara, model pencemaran tanah dan sebagainya kita bisa lakukan ya dengan skill model ya. Yang kedua kita bisa melakukan juga dengan eksperimentasi ya. Ya, eksperimentasi metode ya, misalnya di skala lapangan kita lakukan data dari lapangan, kita bawa ke lab, kita coba, kemudian kita identifikasi, nah kira-kira perakiraan dampaknya seperti ini gitu ya. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan model matematis ya. Ya, model matematis yang model linier, eksponensial, linier maupun dengan garis yang lain yang bisa kita lakukan ya. Bisa model matematis itu kan bisa AX plus B, bisa A1, X1, A2, X2 dan seterusnya kira-kira seperti itu ya. Kemudian model analisis statistika. Ya, dengan bantuan analisis statistik ya. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan metode non formal ya, dengan cara apa? Dengan penilaian ahli, professional judgment. Jadi sebetulnya sering kali di dalam penyusunan dokumen kelayakan lingkungan atau dokumen lingkungan itu para ahli sering menggunakan dalam rangka di dalam penyusunan. Sehingga dengan demikian kadangkala kalau di dalam dokumen kelayakan lingkungan atau dokumen lingkungan itu sering kita konsultasi dengan para ahli ya, dengan para ahli yang memang pengalaman di dalam mekanisme penyusunan dan juga mengalami persoalan di dalam lapangan. Sehingga dengan demikian pendapat beliau-beliau ini bisa kita pakai sebagai rujukan di dalam penilaian, daripada dampak, memperakirakan dampak dan sebagainya. Cara yang kedua di dalam metode non formal adalah dengan ad hoc ya, dengan ad hoc ya. Dan juga dengan teknik analogi ya, teknik analogi. Jadi begini, kalau kita membangun bendungan maka kita belajar dari bendungan di tempat lain. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sana kemudian kita bawa ya, kita bawa ke tempat kita, kemudian kita simulasikan,
dampaknya, kemudian kita lakukan memperkirakan dampak sebagaimana kita melakukan di tempat yang kita ambil sebagai satu rujukan ya dalam kaitan ini. Nah, metode formal itu biasanya teknik memperkirakan dampak dengan menggunakan rumus ya, dengan menggunakan model atau rumus-rumus tertentu, baik yang dikembangkan oleh pakar lain maupun oleh yang dibuat kita sendiri ya. Sering itu kita melakukan seperti itu ya. Sehingga dengan demikian maka kita akan mendapatkan data kuantitatif, data tabel, grafik, referensi dan sebagainya, referensi spasial dan sebagainya sedemikian rupa sehingga dengan demikian akan memperjelas dari analisis dari dampak yang akan kita bahas ya. Di samping itu model fisik dan eksperimen itu biasanya digunakan di dalam rangka untuk melihat aspek fisik ya, aspek fisik, aspek kimia dan juga aspek biologi di dalam komponen daripada lingkungan di dalam penyusunan dokumen lingkungan ini. Kemudian model matematis biasanya berhubungan dengan model matematis statis itu dalam rangka untuk memberikan kontribusi analisis kuantitatif terutama pada persoalan-persoalan dampak sosial ya, persoalan dampak sosial ya. Yang menyangkut misalnya tingkat kesehatan ya, misalnya tingkat pendapatan ya dan sebagainya, itu bisa kita lakukan dengan model matematik statistik ya, kira-kira seperti itu. Nah, beberapa hal catatan berkaitan dengan metode formal terlepas dari persoalan akurat dan tidaknya perakiraan dampak, akuntabilitas di dalam metode formal perlu ditelusuri ya, perlu ditelusuri, perlu dicantumkan di dalam metodologi di dalam penyusunan dokumen lingkungan ini. Nah, ini sangat penting karena itu dipakai sebagai bagian penjustifikasi daripada metode yang kita ambil, perhitungan yang kita lakukan di dalam kaitan ini, lakukan di dalam mekanisme formal. Karena bagaimanapun juga ketika kita melakukan analisis kelayakan dokumen lingkungan itu adalah kajian ilmiah ya. Sekali lagi di dalam PP 22 tahun 2001 dikatakan bahwa dokumen lingkungan ya, dokumen AMDAL dan yang lain itu adalah dokumen kajian ilmiah ya, dokumen kajian ilmiah ya. Dokumen kajian ilmiah, makanya mau tidak mau kita harus hati-hati di dalam ini. Makanya setiap metodologi, setiap metode yang kita gunakan di dalam analisis dokumen lingkungan harus masuk di dalam konteks metodologi, ya, metodologi. Nah, kadang-kadang memang seringkali di dalam metode formal ini ada asumsi-asumsi ya, ada asumsi, ada koefisien yang digunakan ya, koefisien teknis yang digunakan. Nah, oleh karena itulah harus tentu digunakan, harus didukung dengan referensi ya, harus didukung dengan referensi yang ada, apalagi kita seringkali menggunakan asumsi-asumsi yang justru dari luar, yang belum tentu sama dengan kondisi di Indonesia. Nah, ini yang harus kita hati-hati di dalam kaitan ini. Makanya di dalam penentuan asumsi, penentuan koefisien teknis dan sebagainya, tentu kita harus mempertimbangkan referensinya dan sebagainya. Kita harus mempertimbangkan berdasarkan argumentatif yang akan memberikan sebagai landasan rujukan di dalam penentuan yang selaras dengan kondisi di Indonesia. Nah, itu yang harus kita pikirkan nantinya. Oleh karena itu harus masuk di dalam metodologi, ya, dalam metodologi. Tadi saya katakan metode formal misalnya model matematik menyangkut dengan model proyeksi, model simulasi, model input output ya, model black box ya, black box dan sebagainya, contoh-contoh aja ya. Kemudian kalau statistik ada analisis faktor, regresi berganda ya,
kecenderungan, deret waktu, kemudian ada statistik non parametrik ya berkaitan dengan misalnya aspek kependudukan, aspek ekonomi, sosial, sikap dan sebagainya. Ini biasanya kita menggunakan ini sebagai di dalam menentukan dampak ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini tadi sudah saya katakan kalau di aspek sosial itu lebih banyak ke arah kualitatif ya, sehingga mau tidak mau seyogianya hasil perkayaan dapat bersifat kuantitatif ya, supaya kita bisa memperjelas. Kalau di teman-teman di aspek teknis, di teman-teman di eksak itu selalu aspek kuantitatif dan kualitatif itu selalu diutamakan di dalam kaitan ini. Ya. Inilah metode non formal ya. Ya, metode apabila tidak ada metode formal yang bisa digunakan. Experience-nya semakin banyak, maka dia akan dengan mudah ya melakukan analisisnya. Ya. Nah, ini kira-kira penilaian ahli, kita bisa meminta kepada seseorang untuk sebagai ahli meminta pendapat pakar, minta pendapat grup dan sebagainya bisa kita lakukan ya, yang kita kenal personal judgment ini ya. Kemudian teknik analogi kita bisa lakukan dengan melihat dari tempat lain ya, sesuatu kegiatan yang sejenis tapi di tempat lain ya. Ya, kemudian kita bawa ke arah yang kita analisis ya, sehingga dengan demikian kita bisa relatif hampir sama ya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang disisihkan, yang tidak dimasukkan di dalam analisis analogi ini. Ya. Nah, kira-kira kalau dampak sosial itu seperti ini ya nantinya. Ya. Nah, ini kira-kira ya dengan demikian nanti di masa mendatang itu dampak kita memberikan dampak itu ya di sini ya dengan proyek ya berdasarkan data kondisi existing ya pada saat penyusunan AMDAL ini ya kondisi existing yang ini yang harus dengan demikian nanti dampak ini ya yang harus kita kelola dalam bentuk RKL RPL di masa mendatang ya saya kira ini ya. Dari sini ada yang tanya? Ya. Ada yang tanya? Dari sini ada yang tanya? Ya. Belum, Prof. Ya, jadi ini saya mereview kembali kuliah Pak Ika sebelum nanti saya akan lanjutkan tambahkan beberapa hal ya. Memang yang saya inginkan itu konsepsi-konsepsi pemikiran dasar kenapa ini harus dilakukan, kenapa ini harus dilakukan seperti ini yang penting buat kita. Karena dengan demikian ketika kita menyusun kita tahu landasan berpikir berkaitan dengan penyusunan daripada dokumen ini. Jadi karena dengan kita berpikir pada landasan alternatif pertimbangan dan sebagainya, nantinya tentunya kita akan bisa lebih memberikan kontribusi terhadap penyusunan dokumen lingkungan ini benar-benar dalam tataran kajian ilmiah ya. Karena tadi sudah saya katakan berdasarkan PP 22 tahun 2001 itu dokumen kelayakan adalah merupakan dokumen kajian ilmiah. Sehingga kalau dia berbicara kajian ilmiah, maka harus punya referensi, harus dianalisis dengan baik dengan kaidah-kaidah keilmuan ya, dengan data kualitatif dan kuantitatif ya yang sangat dibutuhkan untuk memperjelas dari mempertajam dari kajian ilmiahnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah,
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Sementara tadi ada yang belum presensi ya? Ada yang belum presensi? Iya, Prof. Masih ada yang belum absen. Nah, yang belum absen ini ada berapa banyak ini? Ada 54, 61, berarti masih ada yang belum presensi ya. Coba saya anunya. Ya, silakan yang belum presensi. Ya, sebelum saya meninggalkan. Ada berapa ini? Ada 7 orang ya yang belum presensi. Oh ya, saya minta, saya lupa tadi saya sama di grup A, saya minta saudara untuk di Google ya, cari di Google, itu ada sosialisasi berkaitan dengan dalam bentuk YouTube, sosialisasi berkaitan dengan PP 22 tahun 2001. Nah, coba Anda pelajari itu sebelum saya nanti menerangkan lebih dalam di dalam ini, supaya Anda lebih paham dulu, sehingga saya coba bisa mempertegas saja ya di dalam penjelasan di kuliah. Jadi selama seminggu ini barangkali Anda senggang, Anda masuk ke Google atau ke YouTube, cari sosialisasi PP 22 tahun 2021 berkaitan dengan dokumen lingkungan ya, berkaitan dengan AMDAL. Kira-kira seperti itu ya. Saya lupa tadi memerintahkan di kelas A ya. Kelas